Aku melihat ketika nanti 7 dari Gunung Merapi di Indonesia yang sangat aktif meletus, maka di sini ya akan terjadi sebuah perubahan untuk negara kita. Akan ada beberapa daerah yang akan longsor hilang. Kali ini akan terjadi di wilayah Sumatera, Sulawesi, Halmahera, Kalimantan, Bali, Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung. Ada satu sistem yang mengatur di mana ada sebuah bom ledakan yang memang kita tinggal menghitung waktu di tahun ini akan terjadi. Tahun ini akan terjadi, kalau kemarin kita melihat ya tabrakan ya kereta, tahun ini akan ada kapal ya, kapal laut yang akan tenggelam. Jelas di situ kejadian alam tersebut memperlihatkan bahwa akan terjadi genangan air di wilayah. Ya, banyak sekali perubahan cuaca yang seharusnya untuk bulan sekarang ini dibilang kemarau sehingga tidak beraturan. Bulan ini kan disebutnya musim kemarau, udah memasuki musim kemarau, akan tetapi sekarang aja masih ada musim hujan. Hati-hati, banyak yang akan terjadi setelah memasuki bulan Suro tahun ini. Bukan hanya bencana alam yang berdatangan dan akan terus berdatangan, karena banyak sinyal gaib yang menggambarkan tentang perubahan tatanan hidup. Gambaran yang lebih jelas disampaikan oleh Velin Ratu Ayu yang dikenal sebagai ahli supranatural. Menurutnya, Gunung Merapi akan meletus dengan dahsyat sebagai pertanda munculnya banyak situs bersejarah yang selama ini terkubur di dasar bumi. Kemudian, laut juga akan mengalami pergolangan dahsyat. Tapi benarkah akan muncul banyak virus baru? Bagaimana dengan dunia transportasi? Masihkah akan ada kecelakaan maut? Lalu seperti apa kondisi perekonomian Indonesia di tengah ketegangan politik global? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Membuat merinding. Di awal-awal bulan Suro tahun ini, banyak yang membahayakan. Dari penglihatan mata batin Velin Ratu Ayu, tidak sedikit gambaran menakutkan yang akan terjadi selama bulan Suro. Tidak hanya bencana yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena Velin mendapatkan penglihatan bahwa tatanan berbangsa dan bernegara juga sedang terguncang. Nanti, jika sudah ada 7 gunung berapi yang selama ini tidur akan kembali aktif, itulah saatnya terjadi malapetaka yang mengubah peta Indonesia. Dan semua akan dimulai dari cuaca ekstrim yang membuat musim penghujan dan kemarau saling bertukar tempat. Aku melihat di tahun 2026 ini juga intensitas hujan dan panas akan sering bergantian. Bahkan di sini adalah sebuah tanda, bahkan ada sesuatu hal perubahan besar untuk Indonesia berkaitan dengan pemerintahan dan juga dengan tatanan Indonesia. Seperti aku bilang sebelumnya, apakah kita nanti akan masih menjadi kerajaan ataukah masih tetap akan menjadi republik? Ini akan ditentukan di tahun ini. Aku melihat ketika nanti 7 dari Gunung Merapi di Indonesia yang sangat aktif, yang sudah lama tertidur, kemudian gunung ini aktif dan juga pecah, meletus, maka di sini akan terjadi sebuah perubahan untuk negara kita. Jangan salah mengambil langkah. Bencana masih akan terus-menerus berdatangan, terutama yang berhubungan dengan gunung meletus.
Tapi sebagai seorang ahli supranatural, Velin justru memberi perhatian yang jauh lebih besar pada Gunung Merapi. Perhatian Velin pada Merapi, terutama karena gunung di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah ini bukan gunung biasa. 2026 di bulan ini masih dengan adanya Gunung Merapi yang sangat aktif dan di sini juga sedang bersiap-siap untuk menumpahkan lavanya ya. Artinya adalah ini suatu peringatan, terutama seperti yang aku pernah bilang sebelumnya, di Yogyakarta akan terjadinya bencana yang paling besar dan beberapa daerah yang berkaitan dengan pesisir Laut Selatan sekarang ini sedang bergejolak. Dan adanya Gunung Merapi ini juga tentunya nanti akan berkaitan dengan munculnya situs-situs bersejarah yang dahulu pernah terpendam, ini akan muncul. Maka ketika itu nanti muncul ke permukaan, Indonesia akan mengalami masa-masa di mana akan bangkitnya kebudayaan Nusantara. Dan ini juga akan menjadi sebuah wacana baru atau sebuah peradaban baru yang tentunya ini akan mengalami pro dan kontra. Gunung Merapi hingga saat ini memang masih belum menunjukkan aktivitas yang besar, tapi tidak lama lagi akan ada aksi yang berarti. Dan jika itu terjadi, tanda bahaya harus segera dinyalakan. Tidak hanya menjadi pemberi pertanda bahaya, Gunung Merapi juga menyimpan banyak sisi misteri, termasuk pemicu munculnya bencana-bencana lainnya. Goncangan-goncangan dari Gunung Merapi ini sebenarnya adalah tanda sirene bahaya. Karena bencana ini sesungguhnya bukan kemauan alam semesta, tapi ini diciptakan oleh elit politik dengan tujuan untuk bisa melumpuhkan negara kita. Aku mencium di sini bau semacam bahan peledak ya. Dan ini juga akan sangat mempengaruhi beberapa wilayah di Indonesia yang nantinya akan terjadi longsor disertai dengan air tinggi. Akan ada beberapa daerah yang akan longsor hilang. Kali ini akan terjadi di wilayah Sumatera, Sulawesi, Halmahera, Kalimantan, Astagfirullahaladzim, Bali, Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung. Tidak hanya gunung yang memberikan gambaran menakutkan, dari lautan pun ada bayangan menakutkan yang akan segera terjadi. Kepada masyarakat yang tinggal tidak jauh dari pesisir, dipesankan untuk lebih waspada. Karena Velin melihat ancaman gelombang tinggi sangat besar. Velin kemudian menyebutkan sejumlah daerah yang akan terdapat gelombang tinggi mulai dari Sumatera, Jawa, hingga sebagian besar wilayah di Indonesia Timur. Namun di sini yang aku melihat adalah akan banyak sekali kejadian di air berkaitan dengan gelombang tinggi ya, berkaitan dengan gelombang tinggi. Dan juga ini yang aku sangat waspadai adalah daerah Bali, Pacitan, Yogyakarta, Lampung, Banten, Sumatera, Sulawesi, Halmahera, Pelabuhan Ratu, Jawa Timur, berdekatan dengan Bali ya, Lumajang. Hampir aku lihat di sini intensitas airnya dan gelombangnya menunjukkan tanda-tanda tidak baik. Tiba-tiba surut, tiba-tiba air hilang. Waspada, karena aku lihat di sini ada suatu sistem. Kalau aku bilang ini bukan bencana alam ya, tapi ini adalah bencana buatan. Ada satu sistem yang mengatur di mana ada sebuah bom ledakan yang memang kita tinggal menghitung waktu di tahun ini akan terjadi. Lantas benarkah akan muncul virus mematikan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen.
agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hati-hati, tidak hanya bencana alam yang sedang mengancam Indonesia karena berbagai upaya dilakukan untuk menghancurkan negeri ini. Sebagai seorang yang mempunyai ketajaman batin, Velin Ratu Ayu sudah mendapatkan gambaran bahwa ada tangan-tangan tak terlihat yang mengancam Indonesia. Situasinya sangat berbahaya karena bisa menjerumuskan negeri ini menjadi kehilangan jati diri. Dan di sini juga akan diwarnai dengan pecahnya perang saudara. Maka di sini yang akan menentukan Indonesia ke depannya. Apakah nanti Indonesia masih menjadi republik ataukah nanti akan menjadi kerajaan? Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang sedang menantikan perubahan ya untuk Indonesia. Namun balik lagi, kita juga tidak bisa sendiri bahwa apapun yang diupayakan oleh presiden kita saat ini yang terbaik, namun ini juga terus akan terjadi pro dan kontra. Itu tadi, alam semesta sudah menunjukkan wacananya dan tinggal kita ke depannya harus lebih hati-hati. Karena apa? Di sini juga banyak pergerakan-pergerakan, banyak penyusup-penyusup dari negara lain yang tentunya di sini mereka bertujuan ingin memecah belah Indonesia. Perang besar mulai mengancam. Yang lebih berbahaya, perang tidak selamanya menggunakan senjata karena akan datang fase perang yang menggunakan penyakit. Velin Ratu Ayu mulai mencemaskan terjadinya wabah akibat penyebaran virus-virus berbahaya. Virus itu sengaja diciptakan untuk menguasai sebuah negara sehingga takluk di bawah satu kendali global. Virus ini yang seperti kemarin aku pernah di tahun lalu ya, akhir tahun lalu bahkan sebulan yang lalu aku pernah ungkapkan bahwa akan ada penyebaran virus lewat udara dan juga lewat hewan. Sesungguhnya virus ini adalah sedang mereka ciptakan. Dan mereka akan terus mengembangkan virus tersebut. Dan virus ini juga nantinya akan dijalankan. Proyek virus ini akan dijalankan 3 tahun sebelum adanya masa transisi akhir zaman yang akan bertepatan di tahun 2030 sampai 2035. Yang memang saat ini rencana-rencana dari elit politik ya luar negeri, Illuminate ini sedang merencanakan. Bahkan di sini negara Indonesia akan menjadi sebuah negara transisi untuk mereka untuk menjalankan program-program dan mereka sudah menyiapkan beberapa strategi untuk melumpuhkan Indonesia. Bermunculannya virus penyakit salah satunya dipicu oleh cuaca yang memang sedang tidak menentu. Kadang panas tapi hujan juga masih sering datang. Tapi menurut penglihatan mata batin Velin Ratu Ayu, Velin justru melihat ada yang mengendalikan sistem cuaca kita. Jadi, ini yang sangat berbahaya karena cuaca dikontrol oleh bangsa asing. Dan perlu diketahui bahwasanya saat ini sistem cuaca dan juga sistem dari iklim di Indonesia dan seluruh dunia dikontrol oleh satu alat dan alat ini dikontrol oleh negara asing. Yang aku juga tidak boleh sebut negaranya apa. Yang jelas mereka juga menanamkan sistem ini untuk Indonesia di mana sistem iklim saat ini bisa membahayakan untuk bangsa atau rakyat Indonesia, di mana akan sangat rentan nanti beberapa tahun ke depan untuk masyarakat Indonesia akan sangat rentan sakit, bahkan banyak orang yang nantinya akan terkena autoimun dan juga memiliki penyakit aneh yang sulit untuk disembuhkan. Ini adalah sebuah peradaban menuju peradaban baru, maka di sini akan banyak pembunuhan massal secara besar-besaran. Sementara itu, dari dunia transportasi, Velin Ratu Ayu melihat masih banyak tragedi yang akan terjadi. Mulai dari transportasi darat, laut, dan udara, akan tetap banyak peristiwa maut yang bisa menimpa siapa saja dan kapan saja.
Gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan juga mengancam keselamatan kapal-kapal yang melintas. Dalam transportasi Indonesia di sini aku melihat di tahun ini karena intensitas hujan dan angin yang kencang, tahun ini akan terjadi, kalau kemarin kita melihat ya tabrakan ya kereta, tahun ini akan ada kapal laut yang akan tenggelam. Kemudian di sini akan ada tabrakan beruntun yang terjadi di ruas jalan tol. Kemudian aku melihat di sini juga akan ada pesawat yang nantinya mudah-mudahan tidak sampai terjatuh ya, tapi tergelincir. Mudah-mudahan aku sedang menahan agar gravitasi ini bisa stabil. Dan aku melihat di sini, karena yang aku lihat sebelumnya akan terjadi kebakaran heboh untuk kebakaran di pesawat ya, pesawat terbang. Lantas bagaimana dengan penglihatan mata batin Ki Demang Sewu tentang kondisi alam Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Waspadalah. Tidak hanya Velin Ratu Ayu yang mendapatkan banyak gambaran menakutkan di sepanjang tahun 2026 ini. Memasuki pertengahan tahun, dalam pandangan Ki Demang Sewu akan ada sejumlah peristiwa yang berhubungan dengan air. Bukan banjir, tapi genangan yang sangat merugikan karena imbasnya bisa membuat banyak bangunan rusak. Untuk 2026 ini saya perhatikan memang sedikit ada kendala masalah terjadinya alam, khususnya di daerah Pantura ya, khususnya daerah jalur Pantura dari wilayah Jakarta sampai dengan ke Jawa Tengah sampai Jawa Timur ini. Di sini emang kejadian alam tersebut emang terjadinya suatu meluapnya air atau disebut dengan banjir gitu kan. Banjir itu bisa besar, bisa kecil. Yang jelas di situ kejadian alam tersebut memperlihatkan bahwa akan terjadi genangan air di wilayah jalur Pantura. Itu sebenarnya hanya apa ya? Kalau disebut emang model kelalaian pemerintahan setempat karena kurangnya antisipasi karena itu bisa menyebabkan banjir itu meluap ke pinggiran jalan. Meski beberapa waktu lalu terjadi gempa besar di kawasan Palu, tapi ke depan Ki Demang melihat tidak banyak lagi gempa terjadi. Kalaupun ada, hanya yang bersifat kecil sehingga nyaris tidak terasa. Begitupun dengan gunung meletus tidak terlalu membahayakan. Untuk gempa di bulan mendatang ini memang sangat minim untuk gempa. Untuk gunung meletus belum ada juga karena di sini masih terlihat bahwa terjadinya alam tersebut difaktor oleh genangan air. Sementara itu, yang perlu diwaspadai justru cuaca ekstrem yang terjadi secara acak. Musim yang sudah semestinya masuk kemarau, tapi tetap ada hujan lebat yang datang. Dan itulah yang harus dijadikan alasan untuk semakin berhati-hati, karena salah musim bisa berakibat fatal. Ya sebenarnya kalau kita perhatiin di cuaca hari ini memang kan sangat ekstrim. Di sini kita lihat bahwa cuaca ekstrim ini memang karena faktor alam. Kalau dilihat dari mata batin ini, di sini emang masyarakat kita ini khususnya warga negara Indonesia ini sedang mengalami krisis. Kalau dilihat dari secara spiritualnya. Sebenarnya untuk masalah bumi memang pertama emang bumi sudah cukup tua gitu kan. Karena di situ kan kita lihat bahwa ya banyak sekali perubahan cuaca yang seharusnya untuk bulan sekarang ini dibilang kemarau,
sehingga tidak beraturan. Bulan ini kan disebutnya musim kemarau, udah memasuki musim kemarau, akan tetapi sekarang aja masih ada musim hujan. Kondisinya akan semakin rumit karena alam sedang tidak dalam keadaan baik. Itu pun masih ditambah dengan situasi global yang sangat tegang hingga terjadi sejumlah konflik bersenjata. Meskipun perang Iran dengan Amerika mulai mereda, tapi dampak ketegangan politik di Timur Tengah bisa membahayakan perekonomian Indonesia. Saat ini saja sejumlah kebutuhan pokok mulai mahal sejak kenaikan harga bahan bakar minyak. Di sini kita lihat banyak sekali terjadinya konflik antar negara, contoh antar negara, pemerintahan, perebutan kekuasaan. Makanya memang seharusnya di sini kita lihat bahwa kita harus waspada. Ya, untuk di pemerintahan sendiri memang perekonomian ini semakin menurun gitu kan, semakin menurun, dan untuk memperbaiki kedepannya ini memang di sini memang agak lambat perekonomian ini. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah kita beribadah. Mudah-mudahan sesuatu ramalan ini tidak terjadi dan tidak dialami oleh rekan-rekan ataupun keluarga kita ataupun penonton Ganjil Misteri pada saat ini. Alam sedang tidak aman. Situasi sosial dan politik juga sedang tegang. Sementara itu, kondisi perekonomian terus menurun, sehingga banyak yang mulai mencemaskan negeri ini. Masih ditambah gempuran bencana alam yang terus terjadi, semogalah kita mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.